Salam sehat, jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita diteguhkan melalui firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Biarlah kami diteguhkan melalui firman yang akan kami dengarkan, dan kami semakin semangat Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami, yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama. Ishak sudah tua dan matanya rabun, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia memanggil Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, "Anakku," jawab Esau. Ya ayah." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu hari kematianku. Sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kusukai. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku meninggal." Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa pulang, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Aku sudah mendengar ayahmu berkata kepada Esau saudaramu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak untuk kumakan. Aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku meninggal. Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba, ambillah bagiku dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang disukainya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia meninggal." Tetapi kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Engkau tahu Esau saudaraku adalah seorang yang berbulu lebat, sedangkan aku kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Namun ibunya berkata kepadanya, "Biarlah kutukmu itu, anakku, jatuh atas diriku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambillah bagiku kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang disukai ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian terbaik milik Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, dan mengenakannya kepada Yakub anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dibalutnya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Lalu ia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya ke tangan Yakub anaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah berkat Tuhan, otoritas Tuhan. Apakah berkat Tuhan bisa tertukar? Atau berkat Tuhan bisa salah orang? Kita percaya Tuhan satu-satunya yang dapat mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka jawabannya adalah berkat Tuhan pasti tepat sasaran. Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini melalui kisah Ishak memberi berkat kepada Yakub yang disangkanya adalah Esau, kita melihat bagaimana Ribka dan Yakub anaknya merekayasa agar
Yakub mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Mengapa Yakub tetap memperoleh berkat? Kita yakin bahwa walaupun tanpa rekayasa, jika memang berkat itu akan menjadi milik Yakub, maka Yakub tetap akan memperolehnya. Namun Yakub memilih mengikuti rencana ibunya untuk mengelabuhi ayahnya. Akhirnya kita dapat melihat bagaimana pergumulan Yakub dan ibunya setelah kejadian itu. Mereka terpisah jauh dan Yakub harus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah kepada kakaknya. Namun jika kita lihat akhir kisah Yakub, pada akhirnya ia pun menyerahkan kepada kakaknya kepunyaannya yang terbaik. Artinya berkat Tuhan pasti tepat pada orang yang tepat. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada kita, karena Tuhan memberkati kita oleh karena kasih-Nya dan kuasa-Nya. Tetaplah semangat menjalani hidup ini, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, sumber segala berkat yang telah kami terima. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terkadang kami kecewa, itu karena kami tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa yang masih sering bersungut-sungut, masih sering mengeluh akan kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus bersyukur dalam segala hal, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini, tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetap semangat.